Reformasi dibilang struktural itu adalah struktur organisasi. Yang tadinya Poldanya itu berapa, sekarang bertambah. Setiap ini ada. Artinya itu struktur nggak masalah. Yang bermasalah adalah reformasi di bidang kultural. Kultural, perilaku. Perilaku yang dulu diharapkan polisi itu humanis, tidak arogan, tidak pungli, tidak hedonis. Sampai sekarang pertanyaannya, kenapa itu gagal? Saya udah nunggu lama banget ini tadi. Saya khawatir saya ini salah masuk ini topik. Ya. Enggak soal reformasi nih, Pak. Tahu saya yang diundang di sini adalah mengenai masalah reformasi. Ya. Tapi tadi bicaranya apa? Contoh daripada satu hal yang mengapa polisi perlu direformasi itu. Jadi gini, apa yang disampaikan oleh Mbak tadi, ya, kemudian sampaikan Pak Soleman tadi itu merupakan contoh daripada perilaku polisi yang sangat mengecewakan masyarakat. Itulah yang terjadi saat ini. Polisi kemarin ketika menangani unjuk rasa kemarin ya, jadi ternyata kan ada korban sampai 10 gitu ya. Kemudian polisi dituduh diminta mana pertanggungjawaban untuk itu. Dari situlah kemudian banyak tuntutan-tuntutan bahwa polisi itu tidak berubah. Polisi itu dari dulu masih beringas, brutal dan sebagainya kepada masyarakat. Sehingga perlu direformasi. Kan tuntutannya kayak gitu. Nah, kemarin itu tuntutan yang memuncak menyorot polisi itu tadi contohnya itu tadi ya, laporan tidak ditindaklanjuti, tapi dalam bahasa yang elitnya dikatakan bahwa kita itu di lapangan akuntabilitas penegakan hukumnya lemah sekali. Artinya apa? Orang laporan kalau nggak viral nggak ditindaklanjuti, contohnya gitu. Salah satu itu ya. Yang keduanya, polisi ini banyak sekali pelanggaran di lapangan. Itu karena apa? Karena pengawasannya lemah. Anggota yang melanggar dibiarin. Pimpinannya bahkan ikut-ikut nyuruh-nyuruh melanggar dan sebagainya. Itu dianggap pengawasannya lemah. Poin yang ketiga yang dianggap polisi kemarin buruk itu adalah brutalitas. Polisi kalau menindak demonstran sekarang masih aja pakai kekerasan, digebuki dan sebagainya. Sehingga itu tidak mereformasi, meninggalkan perilaku militer yang dulu suruh direformasi menjadi yang humanis. Contohnya kayak gitu. Poin berikutnya adalah di masalah rekrutmen polisi itu susah, nggak bagus. Masuk polisi harus bayar, sehingga jadi polisi juga nggak bagus, kan gitu kira-kira gitu. Kemudian berikutnya adalah polisi sekarang ini masih banyak yang pungli, korupsi dan perilaku itu masih banyak. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah hedonis, kebiasaan hedonis pamer-pamer glamor itu ya. Katanya polisi anggarannya kurang, tapi kok mereka mobilnya mewah-mewah dan sebagainya. Itulah sorotan negatif daripada publik kepada polisi. Makanya itu kemarin kan begitu Pak Presiden dilapori oleh para pewakil bangsa itu, ini polisi udah keterlaluan nih Pak, maka perlu reformasi. Beliau mengamini, oke, perlu reformasi. Kita bikin komisi, kan gitu ya. Begitu menggelar kayak itu, Kapolri tahu diri dong. Kalau polisi itu cuma diem aja, budek aja itu namanya polisi goblok. Polisi udah tahu ditunjuk ada 9 tadi tuntutan yang negatif itu tadi. Mestinya kita sebelum dibentuk komisi kita memperbaiki diri. Disitulah maka kemudian polisi kemarin rapat, Pak Kapolri mengeluarkan instruksi kita melakukan perbaikan diri. Tetapi istilahnya bukan reformasi. Karena dulu kita pernah mereformasi. Tahun 2002 itu reformasi dari polisi militer menjadi polisi humanis. Tetapi sampai sekarang kan belum dianggap berhasil. Makanya kita istilahnya pakai transformasi. Itu Pak, transformasi. Artinya apa? Kemarin itu kita Pak Kapolri mengumpulkan dan sekarang menunjuk 52 jenderal ya, atau kolonel dan jenderal itu menjadi tim. Tim itu adalah apa tugasnya? Ini tadi menganalisis yang 9 tuntutan itu tadi. Kira-kira itu bagaimana cara memperbaiki polisi terhadap tuntutan yang 9 ini tadi. Ini kalau dilihat ya tadi. 9 tuntutan yang buruk-buruk itu tadi Pak, itu adalah perilaku polisi yang terdepan, yang buruk. Sementara kalau strukturnya polisi kan sudah distrukturisasi dari dulu. Instrumental sudah dirubah semua dengan undang-undang yang ada, dengan peraturan yang ada. Tinggal perilaku di lapangan inilah yang buruk ini tadi, bagaimana cara merubahnya. Nah karena itu perilaku Pak, maka ini tidak begitu perilaku yang buruk itu sebenarnya memperbaikinya tidak sulit kalau kita berani bertindak tegas dan bagus aturannya. Oleh karena itulah maka
tim reformasi, tim transformasi Polri ini fokusnya adalah melakukan crash program. Quick win namanya. Quick win itu adalah program yang singkat yang kira-kira hasilnya bisa nendang, itu bisa memperbaiki kekeliruan gitu tadi. Nah, quick win itu terdiri daripada satu ya, merubah perilaku hedonis yang di depan harus menjadi perilaku yang betul-betul sederhana, merubah perilaku arogan menjadi humanis, kemudian menghapus semua pelayanan-pelayanan yang berbau koruptif, kemudian menggalakkan whistleblower supaya rakyat itu bisa memberikan laporan kejelekan polisi sehingga langsung ditindak. Ya. Kemudian mempercepat akselerasi ataupun kecepatan polisi melayani masyarakat, baik pakai 110 maupun pakai URC. Gitu. Jadi kurang lebih begitu. Sebentar Pak Arianto, tentu pemikiran-pemikiran ini bukan baru hari ini dibicarakan. Sudah lama. Sudah lama. Pertanyaannya kenapa tidak pernah terlaksana dengan baik? Itulah saya katakan ya, polisi ya, itu yang saya sampaikan ini bukan barang baru Pak. Polisi dulu ketika mereformasi dari tahun 2002 itu. Bahkan dari tahun 2000 kalau tidak salah reformasi. Lepas dari ABRI waktu itu. Dari 2002 itu dengan lahirnya Undang-Undang Kepolisian, pemisahan itu. Disitulah itu namanya sungguh-sungguh yang polisi yang tujuannya sih tujuan humanis Pak. Ya. Kita menyusun buku setebal begini, buku biru namanya reformasi, meliputi reformasi instrumental, struktural, dan kultural. Oke. Tahun selama berapa itu, Pak? tahun 2002. 2002, oke. Bukunya sudah ada itu ya? Tabel ada sampai petunjuk pelaksanaannya sampai kecil-kecil yang saya sampaikan tadi itu sudah ada. Gitu. Nah selama 20 tahun berjalan, reformasi untuk instrumental dan kultural itu tidak ada masalah karena tidak bisa dilihat oleh masyarakat. Reformasi dan instrumental dan struktural itu kan berjalan. Polisi yang tadinya anggotanya cuma 180.000 menjadi 450. Itu instrumental. Itu struktural. Oke, instrumental? Instrumentalnya dari Undang-Undang 20 dijabarkan dengan undang-undang yang contohnya begini, polisi itu harus melakukan HAM, gitu kan? Saya bikin juklaknya mengenai implementasi prinsip-prinsip HAM dunia di dalam tugas polisi. Itu bukti itu contoh seluruh dunia katanya Bu Haskutsuci gitu ya. Bahwa di dunia ini belum ada aparat yang membuat instrumental mengenai HAM kecuali polisi. Itu contohnya. Kecuali Polri. Jadi intinya instrumental itu sudah dibuat. Gitu. Perbaikan dari sistem nilai lah kurang lebih ya. Nilai. Bukan, baru di aspek instrumental dan strukturalnya yang sudah berjalan. Jumlahnya dan kemudian tadi penambahan dari instrumen-instrumennya tadi. Bukan maksudnya reformasi di struktural bidang kan instrumental itu adalah terkait dengan masalah instrumen aturan-aturan. Itu sudah dibikin. Reformasi dibilang struktural itu adalah struktur organisasi. Yang tadinya Poldanya itu berapa sekarang bertambah. Setiap ini ada artinya itu struktural nggak bermasalah. Yang bermasalah adalah reformasi di bidang kultural. Kultural, perilaku. Perilaku yang dulu diharapkan polisi itu humanis, tidak arogan, tidak pungli, tidak hedonis. Sampai sekarang pertanyaannya kenapa itu gagal? Ya itu gagalnya karena apa? Itu tadi yang disampaikan oleh para aktivis yang menyoroti kita itu. Pengawasannya kurang bagus. Itu loh. Pengawasan kurang bagus. Kemudian penindakan pada anggota itu tidak terbuka sehingga terjadi impunitas. Seperti tadi yang kita buka satu persatu. Pengawasnya siapa? Kompolnas, Komisi 3, pengawasan DPR? polisi itu ada 3, ada internal dan eksternal. Ya oke, internal. Yang internal itu ada 1 pengawasan melekat bawaan kepada atasan, pengawasan disiplin, pengawasan kode etik, pengawasan irwasum itu organisasi. Itu pengawasan internal dan kemudian tindak pidana apabila melakukan tindak pidana. Jadi ketat sekali sebetulnya teorinya. Eksternalnya Kompolnas, Ombudsman, DPR, kemudian apa lagi? LSM, masyarakat itu pengawasan eksternal. Itulah pengawasan yang diharapkan pada polisi itu untuk yang ketat gitu. Jadi kalau dibilang struktur pengawasannya udah lebih dari lengkap itu, teorinya Pak? Sudah gitu, tapi prakteknya tidak. Contoh satu ya, pengawasan melekat itu paling dahsyat sebetulnya untuk mengendalikan bawahan polisi. Pengawasan yang dilakukan oleh atasannya, karena bunyinya gini, atasan harusnya menegur bawahan yang salah.
Tetapi selama ini yang berjalan itu tidak bisa efektif karena apa? Atasannya pun kurang baik sehingga ikut-ikut jelek kan. Jadi kan nggak ada pengawasan. Itulah salah satu contoh terjadinya itu. Tapi kan itu baru satu, Pak. Nanti kan bisa diawasi dari luar. Ada ombudsman, Bapak bilang Iya, tadi, kan saya ngomong, DPR Pak. tadi. Itu kan saya ngomong ini kelemahan Kompolnas. pengawasan internal itu antara itu. Oke, internal. Nah, kalau sekarang meloncat lagi ya, Kompolnas kenapa kok tidak bagus pengawasannya? Karena selama ini Kompolnas hanya punya kewenangan menerima keluhan masyarakat, tidak punya kewenangan untuk menegur polisi, tidak punya kewenangan untuk mencopot jabatan polisi misalnya begitu. Jadi di pengawasan eksternal pun lemah karena Kompolnas terbatas kewenangannya, istilahnya kayak gitu. Itu kemudian apa lagi? DPR selama ini kan ya hanya malah DPR-nya dicurigai sekarang. DPR-nya memanfaatkan polisi. Ada kolusi dalam Katanya tanda isinya petik. puja-puji aja gitu kan. Ya, itulah kelemahan yang terjadi. Tadi Pak Dharma mengatakan kan bahwa Tapi betul Pak, isinya puja-puji aja itu. Enggak, Oh, saya enggak. enggak mengatakan gitu. Tapi kenyataannya Pak Dharma kan bilang iya mestinya tadi. secara teoritis DPR itu mengawasi polisi kan. Gitu. Oke. Tapi yang terjadi sekarang katanya kan gitu kan kok malah polisinya jelek kok malah dipuji misalnya gitu. Contohnya kayak Oke, gitu. Jadi kan itulah contoh dari Baik. akibat daripada itu semualah maka Pak ya. Polisi dalam menyusun ini reformasi ini bukan menandingi Pak Presiden punya, bukan. Justru Pak polisi itu tahu dirinya itu masih kurang baik. Makanya dia akan bebenah diri. Tidak usah menunggu komisi itu jadi apa tidak. Nanti kita bebenah seandainya komisi itu nanti jadi, maka hasil daripada perbaikan kita itu kita laporkan pada komisi itu. Ini loh Pak bahan-bahan perbaikan untuk polisi. Kita siap aja menunggu apa diapakan. Sifatnya Itulah kira-kira gitu jalannya silakan. reformasi polisi itu. Sebentar Pak, nanti.